Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan, aku Zafira Putri Novitasari, mahasiswa baru UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, jurusan akuntansi. Pada kesempatan kali ini, aku akan menyampaikan sebuah sosialisasi kesehatan mengenai COVID-19. So, check this out. Pembahasan hari ini adalah terkait 5M dan vaksinasi COVID-19. 5M itu terdiri dari mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Sedangkan untuk bagian vaksinasi kita akan membahas apa itu vaksin, apakah vaksin aman, dan mengapa vaksin itu penting. Yang pertama, mencuci tangan. Mencuci tangan merupakan sebuah kebiasaan yang harus kita lakukan terutama di saat pandemi seperti ini. Pastikan kita mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau menggunakan hand sanitizer dengan kadar alkohol minimal 60%. Nah, teman-teman, ada beberapa kondisi yang mengharuskan kita mencuci tangan agar kebersihan selalu terjaga, seperti sebelum makan atau minum, sebelum menyiapkan makanan, setelah menggunakan kamar mandi, setelah batuk atau bersin, setelah memegang hewan peliharaan, dan sepulang bepergian keluar rumah. Jadi, teman-teman semua, jangan lupa untuk mencuci tangan ya. Yang kedua, memakai masker. Memakai masker menjadi sebuah hal yang wajib di era pandemi ini. Bahkan pemerintah sempat menerbitkan denda bagi mereka yang tidak menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Hayo, siapa yang masih belum pakai masker? Segera pakai maskernya ya, karena memakai masker sangat penting untuk melindungi diri sendiri dan orang lain. Menurut Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat atau Center of Disease Control US menyatakan bahwa penggunaan masker yang benar dapat mengurangi penyebaran virus sampai dengan 96,5% loh. Yuk kita baca. Pertama, menggunakan masker yang pas dan tertutup sehingga tidak ada celah. Yang kedua, menggunakan masker dengan kawat agar fit di wajah. Dan yang ketiga, mengenakan masker ganda dengan kombinasi masker medis dan masker kain. CDC tidak merekomendasikan penggunaan kombinasi masker medis karena dinilai tidak efektif. Sudah tahu kan bagaimana pemakaian masker yang benar? Jadi, jangan lupa pakai masker yang benar ya, dan pastikan menutup hidung dan dagu dengan sempurna. Yang ketiga, menjaga jarak. Kalau dulu kita sering mendengar istilah LDR atau Long Distance Relationship yang digunakan mendeskripsikan hubungan jarak jauh, maka di era pandemi ini kita dianjurkan juga untuk melakukannya. Tapi namanya physical distancing, artinya menjaga jarak fisik. Jadi cukup jarak fisik saja yang dijaga, hati dan pikiran masih boleh tetap connect kok. Yang keempat, menghindari kerumunan. Berkumpul dan mengobrol bersama menjadi sebuah aktivitas yang menyenangkan. Tapi sayangnya, di era pandemi seperti ini, itu justru bisa menjadi hal yang membahayakan. Karena ketika kita berkerumun, maka lebih besar kemungkinan kita akan melakukan kontak fisik dengan orang lain. Untuk itu, sebaiknya hindari tempat-tempat yang memicu kerumunan seperti mal, pasar, area bermain yang ramai, atau berbagai bentuk kerumunan lainnya. Yang kelima, mengurangi mobilitas. Mobilitas yang tinggi dapat meningkatkan resiko penularan virus COVID loh. Hal ini dikarenakan kita secara tidak sengaja akan bertemu dan berkontak dengan banyak orang. Seperti ketika di kendaraan umum, di jalan, di tempat perbelanjaan, atau tempat lainnya. Kita tidak tahu apakah kita bertemu dengan orang yang sehat atau orang yang terjangkit virus. Atau justru kita sendirilah yang membawa virus itu. Maka dari itu, demi keselamatan bersama, mari kita kurangi mobilitas diri sendiri. Jika memungkinkan,
Sebaiknya kita melakukan aktivitas dari rumah dan hanya keluar saat mendesak saja. Kita bisa berbelanja dari rumah dengan memanfaatkan aplikasi belanja online atau sejenisnya. Kita juga bisa bekerja dan belajar dari rumah dengan metode daring dan menggunakan video pembelajaran. Semangat ya teman-teman. Ingat, kita harus tetap produktif meski di rumah saja. Selanjutnya, kita akan belajar tentang vaksinasi. Apa sih vaksinasi itu? Vaksinasi adalah proses memasukkan virus dan bakteri yang telah dilemahkan atau telah mati ke dalam tubuh manusia dengan cara disuntikan. Karena telah mati, virus dan bakteri tersebut tidak akan membuat manusia menjadi sakit. Meskipun virus dan bakteri tersebut sudah mati, tapi sistem kekebalan tubuh tetap mengenalinya dan akan mempelajari jenis virus itu. Sehingga suatu saat jika ada virus yang serupa masuk ke tubuh manusia, sistem kekebalan tubuh sudah siap untuk melawannya. Saat ini ada banyak jenis vaksin yang tersedia dan diizinkan di Indonesia, yakni Sinovac, AstraZeneca, Sinopharm, Pfizer, dan Moderna. Kebanyakan vaksin ini diperuntukkan untuk usia 18 tahun ke atas. Tapi untuk beberapa jenis vaksin seperti Sinovac diperbolehkan untuk anak usia 12 tahun ke atas. Banyak yang bertanya tentang bagaimana rasanya vaksinasi COVID. Ketika disuntikan vaksin, rasanya sama seperti ketika kita diimunisasi. Pastinya teman-teman sudah pernah kan diimunisasi? Nah, vaksinasi COVID juga dapat menimbulkan efek samping, tapi tidak semua orang merasakan efek samping ini. Efek samping ini dinamakan KIPI atau kejadian ikutan pasca imunisasi. KIPI ini dapat berupa nyeri pada lengan yang disuntik, nyeri sendi, menggigil, demam, mual, atau kelelahan. Perlu diingat bahwa KIPI ini wajar terjadi, karena itu menandakan tubuh kita sedang bekerja membentuk antibodi. Jadi jangan takut ya untuk vaksin. Mengapa vaksin sangat penting? Karena vaksinasi membuat tubuh kita mengenal virus sehingga lebih kebal jika suatu saat virus itu masuk ke tubuh kita. Metode vaksinasi dinilai sangat efektif untuk menekan angka penyebaran dan jumlah pasien tertular COVID loh. Vaksinasi ini juga penting untuk mewujudkan herd immunity. Herd immunity, apa sih itu? Herd immunity adalah kondisi ketika sebagian besar anggota kelompok telah memiliki sistem kekebalan terhadap penyakit, sehingga dapat menekan angka penularan dan infeksi penyakit. Simulasinya bisa kalian lihat di gambar ya. Saat ini, pemerintah sedang mengusahakan tercapainya herd immunity di Indonesia dengan cara menggalakkan vaksinasi. Selain itu, akhir-akhir ini, vaksinasi menjadi syarat akses untuk beberapa kegiatan, seperti syarat ketika akan menggunakan transportasi umum jarak jauh, dan syarat pembelajaran tatap muka di sekolah. Yuk vaksinasi demi kesehatan bersama, segera dapatkan kartu vaksinasi, dan dukung terciptanya herd immunity. Nah, sekarang kita sudah tahu kan terkait protokol kesehatan 5M dan vaksinasi COVID. Kalau begitu, jangan abai dan lalai ya. Semoga kita semua sehat selalu dan pandemi segera berlalu, agar kita bisa segera bertemu. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!